utama yang kita perlukan adalah ikan tongkol. Ikan tongkolnya kita pakai yang udah diasap dan udah kita bersihin kulitnya dan juga durinya. Berikutnya panaskan minyak dan masukkan ikan tongkol yang udah kita belah jadi 4 tadi. Kemudian kita goreng. Supaya ikannya tidak meletus saat digoreng, bisa dipercikkan sedikit tepung, boleh tepung apa aja. Di sini aku menggunakan tepung terigu. Untuk menggoreng ikannya nggak usah terlalu kering ya, cukup berubah warna dari sisi kanan dan kirinya. Kemudian jika udah berubah warna agak kecoklatan seperti ini, bisa kita balik. Jika warna keseluruhannya udah nampak kuning keemasan atau kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Setelah ikan tongkolnya kita goreng, kemudian kita tunggu agak dingin. Sembari menunggu ikan tongkol dingin, kita siapkan bumbunya. Bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, kemudian ada bawang putih. Berikutnya ada cabai rawit. Untuk cabai rawitnya bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing. Selanjutnya ada cabai merah besar. Di sini kita potong-potong agar mempermudah saat memblendernya nanti. Masukkan semua bumbu ke dalam blender dan kita beri sedikit air. Boleh juga diulek ya. Bumbu lainnya ada cabai hijau, ada 2 buah cabai hijau dan juga 2 buah cabai merah. Kita iris serong. Kemudian untuk cabai hijaunya juga kita iris tipis-tipis seperti ini. Kemudian ada 2 buah tomat. Untuk ukuran tomatnya lumayan kecil ini. Kemudian kita potong memanjang kecil-kecil atau sesuai selera. Selanjutnya jangan lupa penambah nafsu makan, yaitu pete. Untuk petenya udah kita belah menjadi 2 seperti ini. Kembali ke ikan tongkol, karena udah lumayan dingin jadi kita bisa suwir-suwir. Untuk menyuirnya nggak usah terlalu kecil banget, jadi cukup diacak-acak seperti ini aja ya. Untuk jenis ikan tongkolnya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini aku menggunakan yang udah diasap ya, ataupun boleh menggunakan yang masih fresh, tapi menggorengnya jangan terlalu kering. Lanjutkan ke tahap memasak. Panaskan minyak secukupnya aja untuk menumis bumbu, dan kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan. Tumis bumbu hingga benar-benar matang dan tercium harumnya. Masukkan juga daun jeruk. Daun jeruknya ini aku menggunakan 5 lembar karena ukurannya kecil banget. Kita bejek-bejek dan tumis kembali hingga bumbu matang. Jika sudah matang, warna bumbunya juga udah berubah kemerahan seperti ini, baru kita masukkan ikan tongkol yang udah kita suwir-suwir. Aduk ikan tongkol dan juga bumbu biar tercampur. Jangan lupa masukkan juga seasoningnya, mulai dari ada garam, gula, dan juga penyedap. Untuk penyedapnya aku menggunakan kaldu jamur. Masukkan juga bumbu iris lainnya, tomat, dan juga cabai. Tumis-tumis kembali hingga semua bumbu dan juga bahannya tercampur merata. Tambahkan sedikit air dari sisa blenderan bumbu, kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Ini bertujuan agar bumbu meresap. Tutup sejenak biar bumbunya makin meresap ke dalam ikan tongkol. Selanjutnya aduk. Jika kuahnya udah mulai menyusut, baru kita masukkan pete yang udah kita belah-belah. Kebetulan banget lagi musim pete, jadi petenya ditambahin lebih banyak dari biasanya. Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Untuk tekstur petenya cukup berubah warnanya aja. Jadi kembali ke selera masing-masing ya. Kalau mau terlalu mateng bisa ditambahin air sedikit lagi. Tapi di sini kita cukup berubah warna aja, udah cukup banget. Jangan lupa tes rasanya. Jika dirasa kurang bisa ditambahkan seasoningnya. Karena di sini kurang asin sedikit, jadi aku tambahkan garam. Kemudian aduk hingga merata dan bisa matikan kompornya. Nah, ini dia tumis tongkol suwir pete udah siap kita sajikan. Sekarang kita pindahkan ke piring saji untuk makan siang.
Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga suka dengan resep kali ini. Resep tongkol suwir pete, sederhana tapi sangat menggugah selera. Tentunya ala rumahan, bahan-bahannya pun mudah didapatkan. Apalagi sekarang lagi musimnya pete ya. Semoga menginspirasi. So guys, di sini kita udah nyiapin bahan utama yang kita butuhkan adalah 1 papan tempe. Untuk tempenya tidak terlalu matang dan tidak terlalu mentah ya. Kemudian ada tepung terigu, tepung beras, dan tepung tapioka. Untuk perbandingannya ntar aku tulis di kolom deskripsi. Ada baking powder, kemudian untuk bumbunya lada putih, garam, kemudian penyedap, dan juga bawang putih yang udah dihaluskan, dan juga kunyit. Ada seledri dan juga daun bawang. Setelah itu kita siapkan mulai untuk mengiris tempe. Untuk irisan tempe bisa disesuaikan dengan tingkat kesukaannya ya, mau tebal banget atau tipis seperti ini. Jadi aku nggak terlalu mau tipis ya, jadi masih ada berasa tempenya tapi tetap kriuk di luarnya, dan tempenya itu tetap ada tekstur tempe yang tebal. Setelah kita mengiris tempe, kita sisihkan. Kemudian ada daun bawang. Untuk daun bawangnya ini bisa kita iris kecil-kecil seperti ini. Kemudian untuk seledrinya ada 2 batang juga dan bisa kita iris kecil-kecil. Jika mau ditambahkan dengan daun jeruk, bisa ya kita iris kecil-kecil juga biar aromanya makin harum. Tapi karena di sini nggak ada, jadi kita skip. Selanjutnya siapkan wadah, tuangkan tepung mulai dari tepung terigu, tepung beras, dan juga tepung tapioka. Kemudian ada baking powder. Untuk baking powdernya 1 sendok teh ya. Dan untuk bumbunya mulai garam, gula, kemudian kunyit bubuk, dan juga bawang putih yang udah kita haluskan. Masukkan semuanya, jadi ini enggak semuanya, aku sisain sedikit ya karena tadi nguleknya lumayan banyak. Setelah itu tuangkan air, masukkan dengan perlahan-lahan sambil kita aduk agar tidak berkerindil ya. Aduk hingga benar-benar tercampur merata, baru kita masukkan daun bawang dan juga daun seledri yang udah kita iris kecil-kecil. Kemudian aduk hingga benar-benar tercampur. Jika terlalu kental, bisa ditambahkan dengan sedikit air. Sekarang ke proses menggoreng, panaskan wajan dan tuang minyak secukupnya untuk menggoreng. Jika dirasa minyak udah benar-benar panas, kita bisa baluti tempe dengan balutan adonan tepung. Jika sudah, bisa kita masukkan ke dalam minyak yang udah kita panaskan satu persatu. Goreng tempe dengan kekuatan api cenderung sedang aja ya. Kemudian jika udah mulai mengering dari sisi bawahnya, baru kita balik. Nah, jika semuanya udah kita balik, tunggu sampai warnanya kuning kecoklatan dan kelihatan kering ya. Baru setelah itu kita angkat dan tiriskan. Jika sudah, bisa kita pindahkan ke atas tisu dapur atau kertas penyerap minyak ya, agar tempenya tidak berminyak. Sekarang kita akan membuat sausnya. Bumbunya simple, ada cabai rawit merah, kemudian kecap, dan juga bawang putih yang udah dihaluskan. Untuk cabai rawitnya kita iris membundar kecil-kecil seperti bikin bumbu sate ya. Setelah itu kita siapkan wadah dan plating. Kita tata tempenya membundar, dan setelah itu untuk sambalnya kita taruh di tengah-tengahnya. Nah, ini dia hasil masakan hari ini, tempe goreng super kriuk tapi tetap lembut di dalamnya. Tentu saja dengan cocolan sambal kecap yang sangat lezat.
crunchy di luarnya, tapi tetap lembut di dalamnya. Apalagi saat disentuh dengan cocolan sambal saus kecap. Rasa pedasnya dapat, rasa asinnya dapat, rasa gurihnya dapat, dan apalagi rasa dari asam manisnya pun dapat. Gimana? Tertarik untuk mencobanya? Segera coba dan beli satu papan tempe aja, udah cukup untuk makan satu keluarga. Sekali goreng langsung ludes. Pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan bahan utamanya, yaitu kacang panjang. Untuk kacang panjangnya kita menggunakan satu ikat dan udah kita cuci bersih, kita potong seperti ini, kurang lebih 2 jari. Selanjutnya kita rebus air. Jika udah mendidih, bisa kita masukkan kacang panjang yang udah kita potong-potong. Rebus kacang panjang hingga berubah warna atau kurang lebih 2-3 menit saja. Aduk kacang panjang hingga keseluruhan agar matangnya bisa merata. Jadi di sini kita masih menginginkan rasa teksturnya yang crunchy ya, nggak terlalu lembek. Jika sudah, bisa kita matikan kompornya, angkat dan masukkan ke dalam air dingin atau air es. Fungsi memasukkan kacang panjang yang telah direbus ke dalam air dingin atau air es adalah menghentikan proses memasak kacang panjang. Selain itu juga menjaga warna kacang hijau tetap hijau segar. Jika sudah dingin, bisa kita angkat dan sisihkan. Belah kacang panjang menjadi 2 bagian. Boleh menggunakan tangan atau dengan pisau seperti ini. Misalnya nggak ada waktu, boleh langsung ditumis tanpa harus dibelah 2 seperti ini. Lakukan hingga selesai. Jika sudah, bisa kita sisihkan ke dalam wadah. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Siapkan 7 siung dari bawang merah yang udah kita kupas. Selanjutnya kita potong kecil-kecil. Kemudian ada 5 siung bawang putih, ini ukuran kecil jadi menggunakan 5 siung. Kemudian kita potong kecil-kecil juga. Untuk cabai rawitnya kita menggunakan 5 buah aja, jadi disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing. Jika suka pedas bisa ditambahkan. Potong cabai rawit kecil-kecil dan tambahkan juga cabai keriting. Untuk cabai keritingnya ini ada 7 buah, kemudian kita potong kecil juga. Selanjutnya 3 butir kemiri. Untuk kemirinya bisa disangrai dulu, kemudian kita iris kecil-kecil. Ada 1 ruas kencur yang udah dikupas, kemudian kita potong kecil juga. Selanjutnya ada kunyit. Untuk kunyitnya kurang lebih 2 ruas jari. Selanjutnya bisa kita potong kecil juga. Jika semua bumbu udah kita potong kecil, masukkan ke dalam blender dan kita haluskan. Boleh juga menggunakan ulekan. Tambahkan sedikit minyak agar mempermudah saat menghaluskan bumbunya. Untuk hasilnya benar-benar lembut. Setelah itu baru kita blender cabai rawit dan cabai merah keritingnya. Siapkan juga bumbu cemplungnya, mulai dari lengkuas yang udah kita geprek, kemudian daun salam. Karena di sini terlalu lebar, aku potong menjadi 2 bagian. Berikutnya ada gula merah yang udah disisir. Selanjutnya tambahkan garam dan juga penyedap. Untuk santannya menggunakan santan instan ukuran 65 ml. Sekarang ke proses memasak. Siapkan wajan dan tuang sedikit minyak, karena tadi udah ada minyaknya, jadi kita menuangnya nggak usah terlalu banyak. Kemudian masukkan semua bumbu yang udah kita haluskan. Tumis bumbu hingga benar-benar matang dan tercium harumnya. Jangan lupa masukkan juga bumbu cemplungnya, mulai dari lengkuas dan juga daun salam. Jika bumbunya udah matang, baru kita masukkan sedikit air dan juga santan. Kemudian aduk-aduk merata dan masukkan kacang panjang yang udah kita potong atau belah jadi 2. Maaf, pas masukin kacang panjang gak kerekor videonya ya. Jadi langsung ke proses icip rasa. Jika rasanya udah pas, bisa kita angkat dan siapkan ke piring saji.
Nah, ini dia masakan hari ini, kacang panjang tumis santan bumbu kuning. Udah siap, kita hidangkan. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba.